Novel audio Pagoda Pancer yang ke-71. Dengan judul Esensi Salju dan Bunga Embun Beku. Bagi pendatang baru yang ingin mendengarkan dari awal cerita dan update terbaru cerita ini, silahkan lihat di menu playlist. Selamat mendengarkan novel fiksi bela diri ini. Akhiri dengan satu suara. Tombak suci jiwa laut menembus telapak tangan Ren Xiao dan bergegas menuju tenggorokan lawan tanpa bisa dihentikan. Pupil mata Ren Xiao membesar. Tepat ketika ujung garpu si Soul Holy Halberd berjarak kurang dari 2 inci dari leher Ren Xiao, Xiao Nunu menghentikan serangannya. Sepotong cahaya keemasan meleduk di depan Ren Xiao, dan kekuatan spiritual yang berkumpul di permukaan tombak suci hancur. Pusaran es yang tertinggal di luar badan Ren Xiao juga berubah menjadi serutan es yang tak terhitung jumlahnya yang beterbangan. Kamu kalah. Xiao Nunu memandang Ren Xiao yang pucat dengan dingin. Sepertinya kekuatanmu tidak cukup untuk membuatku menyesal. Kata-katanya mengejek dan kekuatan tempurnya menindas. Ekspresi Ren Xiao sangat jelek. Mata semua orang yang menonton terbelalak, dan wajah mereka dipenuhi keheranan. Luar biasa. Kamu bahkan tidak menggunakan pedang. Aku dipamerkan. Benar-benar jenius, jenius. Setelah pertarungan sengit, pemenangnya ditentukan. Xiao Nunu menggunakan kekuatan fisiknya untuk mengalahkan kejeniusan Kaisar Ji Sekte. Ye Suhe, yang berada di antara penonton, kecewa, bukankah Ren Xiao ini terlalu tidak berguna? Dengan tombak suci jiwa laut menempel di tenggorokannya, Ren Xiao tidak punya tempat untuk melampiaskan amarahnya. Selain itu, telapak tangannya tertusuk oleh tombak suci, sehingga dia bahkan tidak bisa menjauh. Ren Xiao tidak pernah menyangka, lawan akan menggunakan Ice Gu untuk menghancurkan teknik transformasi air miliknya sendiri. Dia bahkan tidak menyangka bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia akan dikalahkan dengan tangannya di depan umum. Bawa ke sini. Wajah Xiao Nunu melengkung. 20.000 perintah suci. Kamu. Wajah Ren Xiao yang jelek menjadi semakin suram. Dalam pertempuran ini, dia tidak bisa tidak kehilangan orang, dan dia juga harus mempertaruhkan 20.000 perintah suci. Apakah murid dari Sekte Huangji, pemimpin dari 6 sekte besar di Wastelen Timur, akan mengingkari kata-kata mereka? Xiao Nunu berkata dengan bercanda. Ren Xiao mendengus dingin, siapa yang mengingkari janji mereka? Aku akan memberimu 20.000 perintah suci. Kalau begitu ambillah sekarang. Aku akan memberikannya padamu dalam 3 hari. Aku tidak bisa menunggu selama itu. Xiao Nunu tidak bermaksud memberikan ruang kepada pihak lain untuk tawar-menawar. Aku ingin 20.000 perintah suci sekarang. Melihat ekspresi, tidak ada yang bisa kamu lakukan, di wajahnya, Xiao Nunu tidak setuju. Dia berkata, karena kamu tidak bisa mendapatkan 20.000 perintah suci, simpan saja tombak dan garpu ini. Setelah mendengar itu Xiao Nunu ingin menurunkannya dari laut, Soul Holy Halberd, Ren Xiao tiba-tiba menjadi cemas. Tidak mungkin. Ren Xiao menatap Xiao Nunu dengan tajam, tombak suci jiwa laut adalah harta yang diberikan kepadaku oleh Master Sekte sendiri. Jika kamu ingin mengambilnya sebagai milikmu, aku akan melawanmu. Sampai kematian. Ekspresi Xiao Nunu tanpa ekspresi, kamu bertekad untuk mati, kan? Ketika kata-kata itu jatuh, tombak suci jiwa laut menembus 2 inci telapak tangan Ren Xiao lagi, dan ujung tombak yang dingin segera menyentuh kulit tenggorokan Ren Xiao. Ancaman kematian menyebar ke seluruh badan dan merasuk ke dalam jiwa. Ren Xiao sangat ketakutan. Beberapa murid Sekte Huangji yang mengikuti Ren Xiao keluar lapangan bahkan lebih ngeri. Pada saat kritis ini, sesosok badan tiba-tiba memasuki lapangan. Lawan mengulurkan telapak tangannya dan dengan kuat menggenggam badan tombak suci jiwa laut. Bas! Ren Xiao memandang pengunjung itu dengan gugup, kakak senior Chu Hao. Pengunjung itu tinggi dan tampan, dengan sepasang mata yang menunjukkan ketenangan dan ketekunan. Tuan Istana Xiao, aku memberimu 20.000 perintah suci ini. Wow! Aliran udara yang kuat menyebar dari panggung, dan Xiao Nunu juga bisa merasakan kekuatan luar biasa dari pihak lain. Orang ini mungkin jauh lebih kuat dari Ren Xiao. Lawannya mungkin telah mencapai puncak alam raja tingkat 9, dan bahkan memiliki garis keturunan badan suci yang lebih kuat. Bawa ke sini, kata Xiao Nunu ringan. Chu Hao dengan tenang melemparkan senjata ajaib penyimpanan yang mirip dengan cincin. Tidak ada lagi, tidak kurang,
Tepatnya 20.000 perintah suci. Xiao Nunu mengangkat tangannya dan meletakkan senjata ajaib yang disimpan ke tangannya. Setelah beberapa deteksi, dia melepaskan tombak suci jiwa laut. Segera, Chu Hao mengeluarkan tombak suci jiwa laut dari telapak tangan Ren Xiao, dan rasa sakit menyebar. Wajah Ren Xiao berubah, dan tatapannya ke arah Xiao Nunu menjadi lebih menyeramkan. Tuan Istana Xiao, saudara muda Ren Xiao telah menyinggung banyak orang hari ini. Saya harap Tuan Istana Xiao tidak akan mengingatnya. Chu Hao sedikit mengatupkan tangannya, sebenarnya meminta maaf kepada Xiao Nunu. Ren Xiao dengan cepat meraih orang lain, saudara senior Chu Hao, orang ini membunuh lusinan orang dari Sekte Tiangu. Chu Hao mengangkat tangannya dan berkata dengan suara yang dalam, saya sudah memahami masalah ini dengan jelas, alasan utamanya adalah karena Sekte Tiangu. Di badanku sendiri. Tapi, tidak perlu bicara lebih banyak. Tidak masalah. Xiao Nunu tidak berkata apa-apa. Dia menerima pialanya dengan murah hati, lalu berjalan tidak jauh dan menyegel kembali es gu yang jatuh ke tanah ke dalam kotak. Udara dingin yang menyelimuti arena duel segera menghilang, namun es yang mengembun di tanah dan bangunan di sekitarnya tidak mencair begitu cepat. Setelah itu, Xiao Nunu keluar dari platform pertarungan sendirian. Dia pertama kali melirik Ye Suhe di antara penonton, dan kemudian langsung menuju ke penyelenggara, Tuan keempat Qin. Saya telah memenangkan 10 kemenangan berturut-turut. Sudah waktunya bagi saya untuk memberikan 20.000 perintah suci. Ini, mata cerdik Tuan Qin berputar beberapa kali. Dia awalnya ingin menggunakan Ren Xiao sebagai alasan untuk tidak menandatangani. Untuk berkompetisi, dia menolak hadiah Xiao Nunu. Tetapi sebelum dia bisa mengatakan apapun, seorang pria muda dengan temperamen luar biasa datang. Berikan, tentu saja Anda harus memberikannya, dan tidak kurang 1 sen pun. Tuan Bei, Tuan keempat Qin dengan cepat melihat orang yang datang. Orang yang datang adalah orang sebenarnya di balik penyelenggara. Sekarang setelah Tuan Bei berbicara, Tuan keempat Qin berani mengabaikannya. Dia segera memerintahkan 20.000 perintah suci untuk diambil, dan kemudian memberikannya kepada Xiao Nunu. Xiao Nunu menerima perintah suci dan bersiap untuk pergi. Tuan Muda Bei berkata, Tuan Muda Xiao, bisakah Anda memberi saya waktu sebentar untuk berbicara? Dari percakapan antara Xiao Nunu dan Ren Xiao tadi, Tuan Muda Bei sudah mengetahui identitas Xiao Nunu. Apakah ada yang salah? Tuan Bei tersenyum tipis, lalu merendahkan suaranya, saya ingin bekerja sama dengan Tuan Istana Xiao. Anda ingin saya menjadi kepercayaan Anda untuk merebut perintah dengan paksa. Hah, ini, Tuan Bei dan Qin si wajahku langsung berubah jelek. Ternyata Xiao Nunu sudah lama melihat ada yang mencurigakan dalam penggunaan kekuatan untuk merebut perintah ini. Sebelum mereka berdua melanjutkan berbicara, Xiao Nunu berkata dengan tenang, kami memiliki jalan yang berbeda dan kami tidak ingin berkonspirasi melawan satu sama lain. Ye Suhe yang berada di panggung penonton juga mengikutinya keluar. Ada sedikit rasa dingin di mata Tuan Bei yang tanpa ampun diekspos. Dia menatap punggung Xiao Nunu dan tersenyum menghine, beraninya sekte asing dari hutan belantara timur menganggap diri mereka begitu tinggi. Aku ingin melihatnya. Gelombang macam apa yang bisa dibuat di tanah suci gudang abadi. Kota Qiyun. Di jalan yang sibuk, Ye Suhe berjalan di belakang Xiao Nunu, sepertinya dia sedang menunggu kesempatan untuk bergerak. Xiao Nunu berbalik dan berkata, berapa lama kamu akan mengikutiku? Aku telah membayarmu kembali 300 token suci yang harus kubayar padamu dengan bunganya. Xiao Nunu meminjam biaya pendaftaran Ye Suhe sebesar 300 token suci, segera saat dia meninggalkan medan duel, dia mengembalikan setiap poin. Namun pihak lain tidak berniat pergi. Ye Suhe mengangkat alisnya dengan ringan, jalan itu bukan milikmu, tidak bisakah aku melewatinya? Kalau begitu, silakan saja. Mengapa? Apakah kamu ingin niat membunuhmu menjadi lebih jelas? Kalau begitu aku pergi ke depan. Ye Suhe berjalan ke depan. Setelah beberapa saat, dia berbalik dan berkata, aku berkata. Kemudian, dia tertegun. Di mana bayangan Xiao Nunu saat ini? Dia sudah menghilang. Ye Suhe terkekeh, kamu kutu kupret, kamu berlari cukup cepat. Jangan tunggu sampai aku menemukanmu, dan kakimu akan patah. Saat ini, Xiao Nunu sudah beberapa blok jauhnya. Namun,
Tidak lama setelah Xiao Nunu menyingkirkan Ye Suhe, dua sosok muncul di depan satu sama lain. Kota Qiyun. Di jalanan, dua sosok muncul di depan Xiao Nunu. Ada apa, kalian berdua? Xiao Nunu bertanya dengan ringan. Salah satu dari mereka berkata, Tuan Istana Xiao, kakak laki-lakiku ingin berbicara denganmu secara pribadi. Siapa kakak laki-lakimu? Kamu baru saja bertemu dengannya. Oh, mata Nunu. Setelah beberapa saat, di restoran mewah, kamar pribadi yang terletak di lantai 3, sosok muda dengan sikap luar biasa sedang duduk di sebelah meja teh. Orang ini tidak lain adalah Chu Hao, murid sekte Huangji. Di belakang pihak lain ada sosok lain yang agak familiar, Ren Xiao. Begitu Xiao Nunu masuk, mata Ren Xiao dipenuhi sedikit rasa dingin, tetapi Chu Hao menunjukkan senyuman lembut. Tuan Xiao, silakan duduk. Xiao Nunu tidak bermaksud untuk duduk, dia hanya berkata, jika ada yang ingin kamu katakan, katakan saja padaku. Hubungan antara kamu dan aku bukanlah hubungan di mana kamu bisa duduk dan minum teh dan mengobrol. Dan berkata, kalau begitu saya akan langsung ke intinya. Dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, 3 hari kemudian, saya akan melakukan pertarungan judai dengan 3 kekuatan jahat di Wastelen Timur. Taruhannya mencapai 500.000 perintah suci. 500.000 perintah suci. Mendengar nomor ini, murid Xiao Nunu tidak bisa menahan diri untuk tidak bergerak. Layak menjadi kekuatan nomor 1 di Tanah Suci Timur. Sudah berapa lama sejak ia memasuki Tanah Suci Gudang Abadi? Kaisar Ji Sekte telah memperoleh 500.000 perintah suci. Tidak perlu kaget. Chu Hao sepertinya melihat keterkejutan Xiao Nunu. Dia menjelaskan, Sekte Huangji telah lama berinteraksi dengan beberapa kekuatan di Tanah Suci Xianxiong. Sekte Piao Miao Anda, dan dapatkan keuntungan dibandingkan Anda dalam proses mengumpulkan perintah suci. Xiao Nunu mengangguk sedikit. Pada saat yang sama, keterkejutan di hatinya tidak berkurang tetapi meningkat. Kemampuan Kaisar Ji Sekte jauh lebih kuat dari yang dibayangkan. Jadi, apa tujuanmu mencariku? Xiao Nunu bertanya. Chu Hao menjawab, ini sangat sederhana. Saya ingin mengundang Anda untuk bergabung. Oh, jangan khawatir, saya akan memberi Anda hadiah yang memuaskan. Orang langsung. Tidak perlu berbelit-belit. Xiao Nunu berkata, berapa hadiahnya? Minimumnya adalah 20.000 perintah suci. Dan yang tertinggi, ya, perintah. Biaya kerja keras. Jika Anda menang, saya akan memberi Anda 40.000 yuan. Mendengar tawaran Chu Hao, Ren Xiao segera kehilangan ketenangannya. Dia segera berkata, kakak senior Chu Hao, jika kamu memberinya hadiah setinggi itu, bagaimana jika dia tidak berkontribusi? Chu Hao mengangkat tangannya untuk menghentikannya, dan menatap Xiao Nunu dengan jujur, saat aku di Donghuang, saya mendengar tentang Hall Master Xiao. Saya percaya pada karakter Hall Master Xiao. Xiao Nunu terus bertanya, siapakah 3 kekuatan jahat yang Anda sebutkan? Sekte Penyihir Hitam, Sekte Yao Xing, dan Sekte Huangquan menjawab dengan sabar, dan berkata, Sekte Penyihir Hitam dipimpin oleh utusan kiri sekte tersebut, Tuan Muda Lang Ye. Sebagai Fang Jie dari tangan berdarah Sekte Iblis. Adapun gerbang Huangquan, Pendeta Luoyan Yujin dan pemimpin pavilion Bing Li Jian Wuchang ada di sini. Mata Xiao Nunu sedikit menyipit. Chu Hao melanjutkan, dalam hal kekuatan tempur, Tuan Muda Lang Ye, Fang Jie, dan Li Jian Wuchang semuanya cukup kuat. Dalam hal strategi, Luoyan Yujin juga merupakan orang bijak yang terkenal. Jadi, saya ingin mengundang Anda bergabung dengan kami dan memenangkan hal ini. Pertarungan antara kebaikan dan kejahatan di hutan belantara. Kata-kata Chu Hao sangat bagus. Kata-kata, pertempuran antara kebaikan dan kejahatan di hutan belantara timur, sekaligus menyublimkan arti dari pertarungan perjudaian ini. Sebagai anggota dari 6 sekte utama di Wastelen Timur, Sekte Piao Miao tidak akan dibenarkan jika mereka tidak berpartisipasi. Tapi Xiao Nunu selalu sadar. Dia menatap mata Chu Hao dan berkata, saya bisa berpartisipasi. Tapi kata-kata Xiao Nunu selanjutnya membuat semua orang di Sekte Huangji terkejut. Jika aku menang, aku ingin 80.000 perintah suci. Ren Xiao di samping melebarkan matanya, dan dia dengan marah berkata, orang geblek berbicara tentang mimpi. Semua murid sekte saling memandang dengan dingin. Sejujurnya,
Memberimu 40.000 yuan sudah cukup tinggi. Aku tidak menyangka kamu menjadi begitu tidak populer seperti ular yang menelan gajah. Kamu hanya bisa melamun. Chu Hao sangat tenang. Dia tidak berbicara, hanya melihat ke arah Xiao Nunu, mengetahui bahwa Xiao Nunu belum selesai berbicara. Jika kita kalah, aku tidak akan mengambil poin apapun. Begitu pernyataan ini keluar, Ren Xiao dan murid sekte Huangji lainnya kembali terkejut. Jika Anda memenangkan taruhan, Anda akan mendapatkan hadiah sebesar 80.000 yuan. Jika Anda kalah taruhan, Anda tidak akan menerima biaya kerja keras asli sebesar 20.000 yuan. Jawaban Xiao Nunu sungguh mengejutkan Chu Hao. Oke, itu kesepakatan. Chu Hao sangat menghargai kemurahan hati Xiao Nunu, aku berjanji akan persyaratanmu. Di mana aku harus menemuimu dalam 3 hari. Saya akan tiba tepat waktu. Setelah mengatakan itu, Xiao Nunu mengatupkan tangannya. Ada hal lain yang harus kulakukan, jadi aku permisi dulu. Tanpa basa-basi yang tidak perlu, setelah percakapan langsung ke pokok permasalahan, Xiao Nunu berbalik dan meninggalkan tempat ini. Total waktu yang dihabiskan sebelum dan sesudahnya tidak lebih dari setengah cangkir teh. Kakak senior Chu Hao, apakah kamu benar-benar percaya bahwa wajah Ren Xiao muram, jelas tidak senang? Chu Hao menjawab dengan tenang, aku melihat seluruh proses pertarungan antara kalian berdua. Ren Xiao mengepalkan tangannya, aku hanya ceroboh. Dia mampu mengalahkanku hanya karena, Ice Gu, itu. Chu Hao menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata lagi, 3 kekuatan jahat utama telah bergabung kali ini. Formasi mereka cukup kuat. Jika kita ingin menang, akan sulit bagi kita sebagai sebuah keluarga sendirian. Tetapi, tidak perlu berkata apa-apa lagi. Kamu bisa mengesampingkan dendam pribadimu untuk sementara waktu. Mari kita bahas masalah lain setelah permainan judai Gunung Yao Meng ini selesai. Ya, meskipun dia sangat tidak puas dengan Xiao Nunu, Chu Hao sudah mengatakannya karena alasan ini, dan Ren Xiao tidak bisa berkata apa-apa lagi. Setelah meninggalkan restoran, Xiao Nunu tidak pergi kemanapun lagi, tetapi langsung menuju Menara Fanxian. Orang yang menerima pesta lain adalah gadis tadi, Aqian. Tamu, apakah kamu sudah mengumpulkan perintah suci untuk memperkuat badanmu untuk ketiga kalinya? Xiao Nunu pergi belum lama ini. Dia masih mengingatnya dengan sangat jelas. Semuanya bersama-sama. Xiao Nunu tidak banyak bicara omong kosong. Aqian kemudian bertanya, apakah kamu masih ingin memperkuat badan fisik? Apakah kamu tidak mempertimbangkan pilihan lain? Tidak. Perkuat saja badan fisik. 400 perintah suci. Tahbisan suci yang dikeluarkan lebih dari 2 kali pertama lebih banyak. Xiao Nunu segera membayar perintah suci. Aqian memperhatikan perintah suci. Silahkan ikuti aku. Di bawah kepemimpinan Aqian, Xiao Nunu memasuki sebuah lorong di dalam lobi. Melihat lingkungan yang akrab ini, Xiao Nunu merasakan harapan di dalam hatinya. Ketika dia hampir setengah jalan, kegelapan menyelimuti dirinya. Cahaya putih melintas di depan mata Xiao Nunu, dan dia kemudian memasuki ruang rahasia yang gelap. Sebuah suara yang agak familiar terdengar di telinganya. Perkuat badanmu, ayo mulai. Menara Fanxian. Di ruang rahasia yang gelap. Xiao Nunu berdiri di tengah lingkaran sihir terang, dan duri cahaya berbentuk tanaman merambat panjang menembus punggung Xiao Nunu. Aliran kekuatan yang terus-menerus mengalir ke dalam badan Xiao Nunu, dan setiap tulang, setiap tendon, dan bahkan setiap inci kulit dan daging di badannya mengalami penempaan yang kuat. Seluruh badan Xiao Nunu terkadang memancarkan cahaya merah tua, terkadang bersinar dengan cahaya suci keemasan, terkadang ditutupi oleh api yang aneh, terkadang terjalin dengan guntur dan kilat. Pada saat ini, Xiao Nunu seperti sepotong besi halus yang telah ditempa. Selama ribuan tahun, dan terus-menerus ditempa. Wow! Tiba-tiba, aliran udara yang kacau keluar dari badan Xiao Nunu, dan semua duri ringan yang menembus badannya hancur. Xiao Nunu berdiri di tengah lingkaran sihir yang mempesona, dan guntur serta api tiba-tiba menyatu, melepaskan energi spiritual yang sangat besar. Penguatan fisik. Akhir, suara hampa itu terdengar di telinga Xiao Nunu. Segera, lingkaran sihir bergerak ke arah terbalik, dan semua kekuatan spiritual dikembalikan ke badan Xiao Nunu. Mata Xiao Nunu dipenuhi cahaya keemasan. Dia mengangkat tangan kirinya, menggenggamnya dengan 5 jari, dan semburan energi spiritual emas meleduk di telapak tangannya.
Hoa, cahaya putih menyala, dan kegelapan mereda. Xiao Nunu kembali ke lorong dari ruang rahasia yang gelap lagi. Gadis yang menerima Xiao Nunu, Aqian, sedang menunggu di sini. Saat dia melihat Xiao Nunu, ekspresinya sangat rumit. Matanya seperti melihat monster. 8 kali. Secara keseluruhan, Xiao Nunu memperkuat badan fisiknya sebanyak 8 kali. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Aqian tidak akan percaya bahwa ada monster seperti itu di dunia. Tetap saja, apakah kamu ingin melanjutkan? Aqian bertanya dengan hati-hati. Dia sangat takut pihak lain akan mengatakan sesuatu lagi dan melakukannya lagi. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya, perintah suci saja tidak cukup. Perintah suci saja tidak cukup. Cara menghentikannya adalah karena kemiskinan. Dengan kata lain, kalau perintah suci sudah cukup, bukankah masih dilanjutkan? Peningkatan pertama adalah 100 perintah suci. Kedua kalinya jumlahnya 200. Kali ketiga adalah 400. Keempat kalinya adalah 800. Kali kelima adalah 1006. Kali keenam adalah 3002. Yang ketujuh kalinya adalah 6004. Kedelapan kalinya, total 12.800 tahbisan suci dihabiskan. Tidak termasuk 2 kali sebelumnya, mulai dari ketiga kalinya, Xiao Nunu menghabiskan total 25.200 tahbisan suci. Xiao Nunu mengambil 40.000 perintah suci dari kontes perebutan perintah kota Qiyun. Hanya tersisa lebih dari 10.000 tahbisan suci. Namun, perintah suci yang dibutuhkan untuk penguatan ke-9 adalah 2 kali lipat dari penguatan ke-8. Oleh karena itu, perintah suci Xiao Nunu saja tidak cukup. Aqian tidak lagi ingin berbicara. Kekuatan fisik Xiao Nunu telah mencapai tingkat yang dapat bersaing dengan senjata spiritual tingkat raja sebelumnya. Sekarang telah diperkuat 6 kali berturut-turut. Dia tidak bisa membayangkannya. Apakah ada sumber daya atribut es? Xiao Nunu bertanya. Aqian sadar dan menjawab, ya, yang mana yang kamu butuhkan? Xiao Nunu ragu-ragu sejenak, lalu mengeluarkan sebuah kotak kayu, untuk itu. Aqian sedikit terkejut, Gus Rangga. Ya, Xiao Nunu menutup kotak kayu itu dan memberkati kembali segelnya. Aqian lalu berkata, sepertinya dia sekarat, dan nafas hidupnya sangat lemah. Setelah Gus ini dibunuh oleh inangnya Leng Hui, ia tidak jauh dari kematian. Awalnya, Xiao Nunu tidak bermaksud untuk mempedulikannya, tetapi dalam pertarungan dengan Ren Xiao yang jenius dari Kaisar Ji Sekte, Esgu memiliki efek yang baik. Selain itu, masih banyak perintah suci di tangannya, jadi Xiao Nunu bertanya-tanya apakah dia bisa menyelamatkannya. Tuan rumah aslinya seharusnya sudah mati, kan? Aqian melihat masalahnya secara sekilas. Ya, saya mengerti. Segera, Aqian membawa Xiao Nunu kembali ke lobi Menara Fanxian. Setelah itu, dia mengeluarkan botol kaca berwarna kepingan salju dari belakang meja dan menyerahkannya padanya. Snow Essence Frost Flower dapat memberinya energi spiritual yang dikaitkan dengan es, tetapi ia tidak dapat memperpanjang umurnya secara permanen. Ia hanya dapat membuatnya tetap hidup paling lama 2 bulan. Penegasan, jika kamu tidak menggunakan esensi salju dan embun beku di atasnya, ia akan mati dalam 3 hari. Berapa banyak perintah suci? Xiao Nunu bertanya. 3.000 perintah suci. Namun, mengalahkan Ren Xiao juga karena Ice Gu ini. Tanpa ragu-ragu, Xiao Nunu membayar 2.000 perintah suci dengan imbalan sebotol esensi salju dan es. Setelah itu, di bawah perkenalan Aqian, Xiao Nunu menghabiskan lebih dari 2.000 perintah suci dengan imbalan 3 jamu berkualitas tinggi, jamu pemburu 3 yuan. Jamu Sanyuan Huntian adalah jenis jamu tingkat Wang yang paling canggih. Meskipun Aqian dengan jelas menyarankan agar Xiao Nunu hanya membutuhkan 1, Xiao Nunu tetap menukarnya dengan 3 sekaligus. Menurut pendapat Aqian, dengan budidaya Xiao Nunu di alam raja tingkat kelima, energi spiritual yang terkandung dalam jamu pemburu 3 yuan sudah cukup untuk menjenuhkannya. Namun, Xiao Nunu, yang mempraktikkan teknik badan hegemon pancer, membutuhkan lebih banyak sumber daya daripada orang biasa setiap kali dia naik ke level yang lebih tinggi. Jadi Xiao Nunu menyiapkan 2 lagi. Pada saat dia keluar dari Menara Abadi Fana, Xiao Nunu hanya memiliki sedikit lebih dari 8.000 dari 40.000 perintah suci yang tersisa padanya. Saya berencana menyimpan 8.000 ini untuk digunakan nanti.
Di pintu masuk menara Fanxian, Qian melihat punggung Xiao Nunu dengan ekspresi aneh. Dengan begitu banyak jamu pemburu, apakah kamu tidak takut merenggangkan dirimu sampai mati? Saat ini, resepsionis lain dari menara Fanxian datang ke sisi Qian. Dia juga melihat ke arah kiri Xiao Nunu. Xiao Qian, berapa banyak perintah suci yang telah dikeluarkan orang ini untukmu? Lebih dari 30.000, jawab Qian. Lumayan. Mata pihak lain berbinar. Jarang melihat orang mengonsumsi lebih dari 30.000 perintah suci dalam satu hari. Apa yang dia ubah? Tidak banyak hal yang berubah, tapi dia memperkuat badan fisiknya 8 kali. 8 kali. Mata pihak lain melebar dan dia menatap Qian dengan kaget. Apakah dia bercanda? Qian mengangkat alisnya sedikit, mengejutkan kan? Menurutku dia juga seperti monster. Bagi orang-orang di level raja, sangat sedikit yang bisa diperkuat 3 kali. Mereka yang bisa diperkuat 5 kali sudah batasnya. Dia telah diperkuat 8 kali. Itu memang monster. Ini menunjukkan bahwa kekuatan fisiknya tidak hanya sangat kuat, tetapi juga memiliki batas yang sangat tinggi. Ya, Qian, tentu saja. Menegaskan, dan kemudian berkata, kekuatan fisiknya mungkin telah melampaui tingkat senjata spiritual tingkat raja. Bahkan senjata raja terkuat pun tidak dapat melukainya. Cukup untuk menyaingi kekuatan fisik senjata suci. Memikirkannya saja sudah membuat orang mati rasa. Xiao Nunu tidak tahu bahwa orang-orang di Menara Abadi Fana di belakangnya sedang membicarakannya, tetapi faktanya persis seperti yang mereka pikirkan. Setelah 8 kali penguatan, kekuatan fisik Xiao Nunu telah melampaui kategori Raja Senjata Spiritual kelas. Setiap pukulan dan tendangan sama kuatnya dengan senjata suci, yang menambah kepercayaan diri pada perjalanan ke Tanah Suci Gudang Abadi berikutnya. Di luar kota Qiyun, di lembah terpencil tanpa ada orang di sekitarnya, Xiao Nunu menemukan sebuah gua yang tenang. Gua ini seharusnya menjadi sarang sejenis monster yang ditinggalkan. Kedalamannya lebih dari 10 meter, dan dinding batu di kedua sisinya lebarnya sekitar 3 meter. Setelah keluar dari Menara Fanxian, Xiao Nunu tidak tinggal di kota Qiyun. Arus penduduk di kota terlalu besar, dan tidak cocok bagi orang untuk berlatih sendirian. Pertarungan perjudaian antara Sekte Huangji dan 3 kekuatan jahat akan dimulai dalam 3 hari ke depan. Xiao Nunu masih perlu meningkatkan kekuatannya. Masuk ke dalam gua, Xiao Nunu duduk di atas lempengan batu yang halus dan rata. Lalu dia melambaikan lengan bajunya. Hoa! Kotak kayu berisi raciun es jatuh di depannya. Xiao Nunu membuka kotak kayu itu dengan santai. Saat segelnya dibuka, arus dingin yang kuat melonjak. Lempengan batu tempat Xiao Nunu duduk tiba-tiba tertutup lapisan es yang tebal. Embun beku menyebar dengan cepat, dan tak lama kemudian area sekitar 5 atau 6 meter mengembun menjadi es. Hah! Mata Xiao Nunu sedikit menyipit, dan dia dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatan es Gu semakin memudar. Saat ia mengalahkan Ren Xiao sebelumnya, udara dingin yang dikeluarkannya membekukan seluruh platform duel dalam sekejap. Kini, ia hanya bisa membekukan radius 5 hingga 6 meter. Es Gu tergeletak di dalam kotak, kehilangan vitalitas aslinya. Itu lembut dan tidak bergerak sama sekali. Penampilannya mirip dengan ulat sutera es, jernih dan kecil, dengan kristal es kecil yang meleduk di permukaannya. Meskipun merupakan bak, ia penuh dengan keindahan. Saya harus mengatakan bahwa teknik pemurnian Gu dari Sekte Tian Gu memang kuat. Gu es kecil dapat memberikan kekuatan atribut es kepada inangnya yang tidak lebih lemah dari badan suci. Untuk menghormati jasamu yang berjasa dalam mengalahkan Ren Xiao, aku memberimu sebotol esensi salju dan es ini. Berapa lama kamu bisa hidup tergantung pada keberuntunganmu. Buka segel mulut botol, miringkan badan botol, dan perlahan menghadap ke bawah. Di bawah tatapan Xiao Nunu, setetes cairan yang memancarkan udara dingin yang menggigit menyelinap dari dalam. Tetesan cairan ini kira-kira seukuran kacang kedelai, tetapi kapasitasnya setara dengan 1 botol penuh. Cairan yang hampir transparan itu mengenai badan es Gu. Dalam sekejap, lingkaran es putih menyebar, dan saat es esensi salju menyentuh es Gu, badannya tiba-tiba bersinar dengan cahaya putih berwarna giok. Retak. Dengan es Gu sebagai pusatnya, tanda es berbentuk kepingan salju menyebar ke segala arah. Kemudian, ribuan helai serat optik melayang dan kemudian berputar mengelilingi es Gu.
Gu Es dengan rakus menyerap kekuatan esensi salju dan embun beku, yang tadinya sangat lemah sehingga hampir tidak ada apa-apanya, secara bertahap mulai menjadi lebih kuat lagi. Merasakan hawa dingin yang menggigit, senyuman tipis muncul di wajah Xiao Nunu. Dia tidak terlalu memperhatikan Es Gu. Kemudian, Xiao Nunu mengeluarkan sendiri jamu 3 Yuan Huntian. Satu jamu Sanyuan Huntian bernilai 800 perintah suci. Xiao Nunu meminta total 3. Tentu saja ini adalah kualitas terbaik. Yang berkualitas buruk hanya membutuhkan 1 atau 200 tahbisan suci. Setelah sedikit menyesuaikan diri, Xiao Nunu langsung mengambil Huntian dan wow! Setelah jamu masuk ke perutnya, dalam waktu kurang dari 10 detik, energi yang kuat meleduk di badan Xiao Nunu. Xiao Nunu merasakan energi spiritual murni mengalir langsung ke anggota badan dan tulingnya, dan bahkan berkumpul menuju dantiannya. Xiao Nunu diam-diam kagum bahwa itu memang jamu Huntian kualitas terbaik. Energi spiritual yang terkandung di dalamnya sangat murni sehingga hampir tidak ada kotoran. Obat mujarab ini cukup mudah diserap. Segera, Xiao Nunu menjadi tenang dan mulai berkonsentrasi menyerap kekuatan Huntian dan dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. Saat Xiao Nunu selesai berlatih, hari sudah sore 2 hari kemudian. Selama periode ini, Xiao Nunu tidak pernah meninggalkan gua. Ketiga jamu Huntian diserap dan dimurnikan. Jika Aqian, resepsionis di Menara Fanxian, ada di sini, dia diam-diam akan menyebut Xiao Nunu sebagai monster lagi. Dengan tingkat budidaya Xiao Nunu, 1 jamu Huntian sudah cukup untuk menjenuhkannya. Namun nyatanya, Xiao Nunu membutuhkan lebih banyak sumber daya daripada orang biasa. Setelah menggunakan 3 jamu pemburu, alam Xiao Nunu juga menerobos dari alam raja tingkat ke-5 ke alam raja tingkat ke-7. Ditambah dengan kekuatan fisik yang diperoleh 8 kali lipat di Mortal Immortal Tower, indeks kekuatan tempur Xiao Nunu sekali lagi meningkat pesat. Xiao Nunu sedikit mengangkat lengan kanannya dan mengepalkan jari-jarinya erat-erat, mengeluarkan suara tajam dari buku-buku jarinya. Dibandingkan dengan benda suci lainnya, batas atas, badan emas kuno, terlalu tinggi. Namun, ini hanyalah teknik hegemoni pancer, tingkat kedua. Hanya ketika seseorang benar-benar mencapai tahap hegemoni pancer, maka hal itu dapat dianggap sebagai momen hegemoni lengkap. Kekuatan apa yang bisa dicapai saat itu? Xiao Nunu tidak bisa membayangkannya, tapi dia juga menantikannya. Hah! Xiao Nunu menghela nafas dalam-dalam, lalu berbalik ke kotak kayu tidak jauh dari situ. Saya melihat Ice Gu tergeletak dengan patuh di dalam kotak. Xiao Nunu sedikit terkejut karena pihak lain tidak berniat melarikan diri. Begitu Leng Hui meninggal, Ice Gu tidak sabar untuk melarikan diri, namun kemudian ditangkap oleh Jiang Yao dan Xiao Nunu. Pada saat ini, setelah pihak lain menyerap esensi salju dan bunga embun beku, dia menyusut ke dalam. Dibandingkan 2 hari lalu, aura Es Gu jelas lebih kuat. Dikelilingi oleh lingkaran cahaya putih. Es Gu di dalamnya setransparan batu giokan seindah karya seni. Jika kamu tidak melarikan diri, apakah kamu mencoba membalaskan dendam tuanmu? Kata Xiao Nunu. Ice Gu secara alami tidak dapat berbicara. Itu ada di dalam kotak. Bukaan putih berkedip-kedip. Xiao Nunu berkata, saya tidak tahu apakah Anda mengerti atau tidak. Jika Anda dapat menggunakannya untuk saya nanti, saya akan memberi Anda beberapa botol sari salju dan es lagi. Begitu kotak kayu itu ditutup, hembusan udara dingin masuk. Xiao Nunu diam-diam terkejut karena kekuatan Gu Es ini memang luar biasa. Namun, Xiao Nunu bukanlah seorang penyihir Gu. Dia belum pernah terkena sihir Gu apapun. Xiao Nunu tidak tahu cara menyempurnakan Gu dan dia juga tidak tahu cara mendapatkan kekuatan Gu. Selain itu, es Gu ini secara pribadi disempurnakan oleh pemimpin sekte Tiangu. Jadi Xiao Nunu tidak punya ide untuk mengganti host aslinya. Singkirkan kotak kayu itu. Xiao Nunu meninggalkan gua. Melihat ke langit, saya melihat hanya tersisa kurang dari 2 jam sebelum gelap. Waktu yang disepakati dengan Kaisar Jizong Chu Hao adalah besok. Selama Xiao Nunu memenangkan pertarungan perjudian yang melibatkan 500.000 token suci, dia akan mendapatkan 80.000 token suci. Meskipun ini pertama kalinya Xiao Nunu berurusan dengan Sekte Huangji, demi 80.000 perintah suci, pertempuran ini patut untuk dicoba. Tiba-tiba, kupu-kupu berwarna-warni muncul 10 meter di belakang Xiao Nunu.
Saat dia melihat kupu-kupu itu, mata Xiao Nunu sedikit berbinar. Setelah itu, Xiao Nunu berbalik dan mengikuti Butterfly, berjalan ke depan. Setelah berjalan sekitar 3 atau 4 mil, Xiao Nunu sampai di sebuah danau yang tenang. Di bawah pohon willow besar di tepi danau, 2 wanita muda dan cantik sedang menunggu di sana. Ketika mereka melihat Xiao Nunu, kedua wanita itu datang. Segera berakhir. Pemilik, Tuan. Ketika kedua wanita di tepi danau melihat Xiao Nunu, mereka segera datang. Mereka tidak lain adalah 2 pelayan yang ditinggalkan Xuan Guili untuk Xiao Nunu, Banzi dan Hibiscus. Sehari sebelum Xiao Nunu meninggalkan Dong Huang, dia diam-diam memberitahu kedua pelayan di Menara Sili Yanyu dan memberitahu mereka bahwa dia telah tiba di Tanah Suci Gudang Abadi. Selama periode ini, ketika mereka mengunjungi kota Chongqiao, Ngarai Xuanling dan tempat lainnya, Xiao Nunu juga meninggalkan sinyal untuk mereka berdua. "Kalian datang lebih cepat dari yang kukira," kata Xiao Nunu. Banzi tersenyum dan berkata, "Kami takut Tuan akan membutuhkan bantuan kami, jadi kami berangkat segera setelah kami menerima berita itu." Banzi memiliki kepribadian yang bersemangat. "Tuan, apakah kekuatanmu meningkat lagi? Auramu jauh lebih kuat dari sebelumnya." Ketika kedua belah pihak berpisah terakhir kali setelah meninggalkan gerbang Huangquan, Xiao Nunu hanya berada di alam raja tingkat ketiga. Sekarang dia telah mencapai alam raja tingkat ketujuh. Meskipun kekuatan ini tidak dianggap sebagai yang terbaik di Tanah Suci Gudang Abadi, kedua wanita tersebut tahu bahwa kekuatan tempur Xiao Nunu dapat dengan mudah mengalahkan musuh. Xiao Nunu tersenyum tipis, sumber daya Tanah Suci Gudang Abadi memang sangat kaya. "Aku telah mendapat banyak keuntungan akhir-akhir ini." Banzi mengangguk, perintah suci ini dikeluarkan oleh Tanah Suci Abadi Fana. Itu milik tingkat raksasa di Tanah Suci Gudang Abadi. Kekuatan kuno cukup murah hati. Jelas, Banzi dan Hibiscus tidak asing dengan Tanah Suci Gudang Abadi. Setidaknya mereka mengetahui lebih banyak informasi daripada Xiao Nunu. "Bagaimana penyelidikannya sehingga aku memintamu untuk membantu menemukannya?" Xiao Nunu bertanya. Banzi mengangkat kepalanya sedikit dan memandang pihak lain dengan tatapan sedikit serius. "Tuan, hanya ada sedikit informasi tentang Sekte Pedang Disa yang tercatat di Menara Zhangyan. Informasi yang terdeteksi oleh Mujin dan saya terbatas." Sekte Pedang Disa. Nama ini muncul pada hari ketika Xuan Guili menyerahkan jabatan tuan rumah kepada Xiao Nunu. Xiao Nunu, ditemani oleh Ying Jin Huan, pergi ke Sekte Pedang Tiangang untuk mencari setetes darah Tian Huang yang dicuri. Tapi setelah mencari di seluruh Sekte Pedang Tiangang, tidak ada jejak darah Tian Huang. Kemudian, Xiao Nunu pergi ke Menara Zhangyan sendirian. Bertemu dengan Wen Tao dan Wu Lue Xuan Guili, dalang di balik Menara Sili Yanyu. "Saya mengetahui nama Sekte Pedang Desa dari mulut Xuan Guili. Meskipun hilangnya darah Tian Huang, tidak pasti ada hubungannya dengan Sekte Pedang Disa. Sekte ini memiliki hubungan yang dalam dengan Sekte Pedang Tiangang." Tanpa arahan khusus, Xiao Nunu hanya bisa mencoba memahami sekte ini. "Tetapi Tuan, Menara Sili Yanyu kami juga memiliki Departemen Intelijen di Tanah Suci Xianxiong. Mujin dan saya akan mengumpulkan informasi nanti." Mata Xiao Nunu berbinar. Tangan Menara Sili Yanyu telah mencapai Tanah Suci Gudang Abadi. Memahaminya. "Memang benar, saya tidak punya waktu. Saya harus pergi ke Gunung Yao Meng besok. Apa yang akan Anda lakukan di sana?" Penyelidiknya adalah Hibiscus. Xiao Nunu segera menceritakan secara singkat apa yang terjadi di kota Qiyun sebelumnya. Ketika kedua wanita itu mendengar gerbang musim semi kuning, ekspresi mereka sedikit aneh. "Jika Anda menghadapi seseorang dari sekte dunia bawah, apakah identitas Anda akan terungkap, Tuan?" Xiao Nunu menggelengkan kepalanya sedikit, "Mungkin tidak." Saat dia berada di Huangquanmen sebelumnya, Xiao Nunu menggunakan identitas Xiao Wuhen. Terlepas dari penampilan, atau bahkan temperamen, ada kesenjangan besar antara wujud asli Xiao Nunu. Dalam 2 hari di Huangquanmen, Xiao Nunu hanya menggunakan pedang 1 kali. Saat itulah dia mencegat Mo Kun, Tuan Muda Istana Pembunihan, dalam perjalanan menuju makam Dareh. Mo Kun terbunuh, dan tidak ada lagi yang melihat pedang pemakaman langit di tangan Xiao Nunu. Sedangkan untuk pertempuran lainnya, Xiao Nunu menggunakan 2 senjata spiritual tingkat raja,
cakar setan rubah hijau, dan panah tuling giok yang telah dipersiapkan sebelumnya. Juga, dalam pertempuran dengan Mo Tianzuo, penguasa istana kematian, Xiao Nunu menggunakan kekuatan badan emas kuno. Dan Mo Tianzuo juga meninggal. Satu-satunya orang yang tersisa yang bertarung melawan Xiao Nunu adalah Li Jian Wuchang, pemimpin Paviliun Bing. Tapi Xiao Nunu tidak menunjukkan terlalu banyak trik di depan Li Jian Wuchang. Oleh karena itu, orang-orang dari Sekte Huangquan tidak akan menyangka bahwa Xiao Nunu yang akan muncul di hadapan mereka besok adalah Xiao Huhen yang Mahtei di dunia dengan darah yang asli. Mu Jin bertanya, Tuan tidak membutuhkan kita untuk menemaninya besok. Baiklah, ada hal lain yang harus kuserahkan padamu. Tuan, tanyakan saja, bantu aku mempelajari benda ini, kata Xiao Nunu sambil mengeluarkan sebuah kotak kayu yang tampak sederhana. Banzi mengambilnya dengan kedua tangannya. Kotak kayu itu tidak besar, tapi beban di dalamnya tidak ringan. Apa ini? Dia bertanya dengan rasa ingin tahu. Kemudian buka tutup kotaknya. Apa yang terlihat adalah sesuatu yang mirip dengan kompas, ditutupi dengan segala macam angka rune yang aneh. Aku juga tidak tahu. Banzi memegang kotak kayu itu dan memandang ke pihak lain dengan bingung. Dari mana pemiliknya mendapatkannya? Lebih dari setahun yang lalu, kotak itu diperoleh dari pengkhianat Sekte Penyihir Hitam. Baru-baru ini, orang-orang dari Sekte Penyihir Hitam mencarinya kemana-mana. Xiao Nunu tidak menyembunyikan apapun. Pemuja Penyihir Hitam, Banzi dan Hibiscus saling berpandangan dengan sedikit keterkejutan di wajah mereka. Xiao Nunu mengangguk, lalu berkata, kamu mahir dalam semua jenis seni aneh, dan kamu harus bisa memahami rune di atas lebih baik dariku. Xiao Nunu menyerahkan masalah ini kepada Banzi karena dia pandai dalam hal itu. Jika Xiao Nunu menjelajah sendiri secara perlahan, itu akan memakan banyak waktu. Aku tahu. Banzi sama sekali tidak peduli bahwa dia diperlakukan sebagai alat. Segera, Xiao Nunu mengeluarkan cincin penyimpanan dan berkata, ada 5.000 perintah suci di sini, yang dianggap sebagai pembayaran atas kerja kerasmu, sehingga kamu tidak akan memiliki keluhan di hatimu dan mengatakan bahwa aku mengeksploitasi kalian berdua. 5.000 perintah suci. Mata Half Pepper tiba-tiba berbinar. Kembang sepatu juga tergerak, namun keduanya tidak berniat mengambil alih. Tuan, inilah yang harus kita lakukan. Meskipun saya sangat menginginkannya, lupakan saja. Mu Jin juga berkata dengan sungguh-sungguh, instruksi guru, apapun itu, kami akan melakukan yang terbaik untuk menanganinya. Kami tidak berani mengeluh. Xiao Nunu tersenyum, itu hanya lelucon. Saya tahu kamu menang tidak ada keluhan apapun, tetapi untuk membuka harta karun ini mungkin memerlukan penggunaan sumber daya tertentu, dan 5.000 token suci ini tersisa untuk Anda gunakan. Di tanah suci gudang abadi saat ini, token suci adalah mata uang utama. Bahkan nilai batu spiritual telah ditekan. Kalau tidak ada perintah suci, maka akan sulit untuk maju. Tapi, ini juga perintahku. Xiao Nunu menghentikan pihak lain untuk melanjutkan. Oke. Banzi kemudian mengambil cincin penyimpanan dan berkata dengan mata berbinar, 5.000 perintah suci dapat ditukar dengan banyak barang bagus. Seperti yang diharapkan dari tuannya, saya baru berada di sini beberapa hari dan saya sudah mendapatkannya itu. Begitu banyak perintah suci. Jangan membual tentangku, aku akan ke Gunung Yaomeng. Sekarang, kalian berdua harus berhati-hati selama perjalanan, tanah suci gudang abadi cukup tidak stabil selama periode ini. Xiao Nunu memperingatkan, jangan khawatir, Tuan, kami memiliki kemampuan untuk melindungi diri kami sendiri. Xiao Nunu tidak berkata apa-apa lagi. Bagaimanapun, Xuan Guili mengirimnya kepadanya, dan kemampuannya layak mendapat pengakuan. Segera, kedua belah pihak berpisah lagi, dan Xiao Nunu pergi ke Gunung Yaomeng sendirian. Setelah 1 malam, Xiao Nunu tiba di Gunung Yaomeng saat fajar keesokan harinya. Pemandangan Gunung Yaomeng sangat menyenangkan, dengan langit biru, pegunungan, dan sungai. Menurut informasi Chu Hao 3 hari lalu, Xiao Nunu datang ke suatu tempat bernama Maple Pavilion. Pavilion Maple dibangun di tepi gunung yang curam. Terdapat lebih dari selusin pavilion, besar dan kecil. Pavilion-pavilion tersebut terhubung satu demi satu, tampak seperti menara bintang antara langit dan bumi. Namun, ketika Xiao Nunu tiba di Fengting, dia menemukan banyak orang telah berkumpul di sini.
Ketika orang-orang itu melihat Xiao Nunu, mereka semua menunjukkan tatapan waspada. Mengapa dia datang ke sini? Mengapa kita bertemu dengannya lagi? Apakah kamu mencoba membuat masalah bagi kami lagi? Jangan gugup, kami diundang oleh Sekte Kaisar melakukan apa saja pada kita. Seperti ini. Jelas sekali, orang-orang ini cukup takut pada Xiao Nunu. Xiao Nunu juga melihat semua orang. Mereka tidak lain adalah Ren Chuan dari aliansi Zanwu, Sangguan Si dari Yu Hai, Sui Yuanyu dan para jenius lainnya. Beberapa hari yang lalu, ketika mereka berada di Ngarai Xuanling, orang-orang ini bertengkar tidak menyenangkan dengan Xiao Nunu. Apalagi setelah menyaksikan Xiao Nunu membunuh Bai Dufeng dan Xiao Lingyu dengan mata kepala sendiri, semua orang menjaga jarak dari Xiao Nunu. Saya tidak menyangka akan bertemu satu sama lain di sini hari ini. Apakah semuanya ada di sini? Pada saat ini, sosok yang mengesankan datang dari sisi lain Pavilion Feng. Wow, debu menutupi tanah, dan angin dingin menerpa wajahnya. Orang yang datang mengenakan pakaian mewah dan berpenampilan mantap. Dia tidak lain adalah jenius tertinggi dari Sekte Huangji, Chu Hao. Di belakangnya, ada beberapa sosok muda dengan aura yang sama. Seorang pria dan seorang wanita cukup mempesona. Satu orang jenius dengan badan suci tipe air, Ren Xiao. Pakaian wanita itu berkibar, langkahnya ringan, dan fitur wajahnya halus dan anggun. Usianya sekitar 18 atau 19 tahun. Semua orang di aliansi Zanwu dan Yu Hai melihat ke sana. Chu Hao ada di sini. Dan Ren Xiao, Lu Guirou. Xiao Nunu juga melihat pengunjung dari Sekte Huangji. Ren Xiao sudah pernah bertemu Chu Hao, tapi ini pertama kalinya dia bertemu dengan wanita bernama Lu Guirou. Meskipun dia belum tua, tidak sulit untuk mengetahui dari aura yang terpancar dari dirinya bahwa tingkat kultivasinya tidak lebih lemah dari Ren Xiao. Xiao Nunu mengangguk diam-diam. Sekte Kaisar Ji memang merupakan sekte peringkat teratas di tanah air timur. Ada begitu banyak monster jenius yang tidak dapat dilihat di sekte lain. Mata Ren Xiao menatap Xiao Nunu dengan rasa dingin yang terlihat jelas. Xiao Nunu tidak peduli. Bagaimanapun, tujuan kedatangannya hanyalah untuk mendapatkan hadiah 80.000 tahbisan suci. Kakak senior Chu Hao, Ren Chuan, Sangguan Si, Sui Yuanyu, dan yang lainnya semuanya memberi hormat kepada Chu Hao dengan tangan terkepal. Chu Hao mengangkat tangannya sebagai tanggapan. Sepertinya semua orang tepat waktu. Chu Hao berkata sambil tersenyum, saya sudah mengerti apa yang terjadi beberapa hari yang lalu. Tugas utama kita semua hari ini adalah memenangkan pertempuran antara kebaikan dan kejahatan. Jadi saya harap semua orang bisa mengesampingkan semua ketidaknyamanan yang terjadi sebelumnya. Kata-kata Chu Hao juga membenarkan kecurigaan Ren Chuan, Sangguan Si, dan lainnya. Xiao Nunu juga dibawa oleh Chu Hao untuk melawan 3 sekte iblis. Kakak senior Chu Hao, pertempuran hari ini terkait dengan keagungan sekte hutan belantara timur kami, dan kami pasti akan melakukan yang terbaik. Ren Chuan dari aliansi Zanwu juga setuju, ya, kami akan mencoba yang terbaik dalam pertempuran hari ini. Chu Hao mengangguk dengan sungguh-sungguh, dan kemudian berkata, saya percaya kalian semua, karena semua orang ada di sini, ikutlah dengan saya. Ayo pergi ke Yao Villa Meng. Villa Yao Meng. Chu Hao menjelaskan, untuk pertandingan hari ini, kedua belah pihak mengundang Cui Wu, pemilik Harrier Dream Villa, sebagai saksi. Villa Impian Harrier. Letaknya di tengah Gunung Yaomeng, villa ini dikelilingi pegunungan dan sungai, dengan awan dan kabut di luar villa, bagaikan negeri dongeng di bumi. Villa ini sangat besar. Gunung-gunung di dalamnya bukanlah bebatuan, melainkan gunung sungguhan. Danau yang ada di desa tersebut bukanlah danau buatan, melainkan danau pegunungan yang terhubung dengan sungai di luar. Sangguan Si, Ren Chuan, Sui Yuanyu dan lainnya merasakan konsepsi artistik yang tidak biasa dan luar biasa begitu mereka memasuki Villa Yaomeng. Tempat ini seindah dunia dalam lukisan, kata Sui Yuanyu lembut. Sangguan Si di sampingnya mengangguk ringan, energi spiritual di sini cukup melimpah, setidaknya 2 atau 3 kali lebih kaya dari Yu Hai kita. Tanah suci gudang abadi berbeda, dan Dong Huang benar-benar tak tertandingi. Lingkungan jika Anda terus berlatih, batas atas murid sekte pasti akan meningkat banyak. Mendengarkan percakapan orang-orang di depan, Xiao Nunu juga tersentuh.
Pantas saja pemimpin Sekte Han Changqing ingin memindahkan Sekte Piao Miao ke Tanah Suci Gudang Abadi, bukan hanya karena energi spiritual Sekte Piao Miao akan segera mengering, tetapi juga karena Tanah Suci Gudang Abadi sangat cocok untuk budidaya. Kamu di sini. Seorang anak sedang menunggu di depan pintu Villa Yao Meng. Tanpa menunggu Chu Hao bertanya, pihak lain mengambil inisiatif dan berkata, pemilik desa sedang menunggumu di Harrier Star Terrace. Chu Hao mengangguk terlebih dahulu, lalu berkata, suruh orang-orang dari Sekte Huangquan, Sekte Penyihir Hitam, dan Sekte Yao Xing sudah tiba. Sudah tiba. Oke. Setelah mendengar bahwa 3 kekuatan Sekte Iblis utama telah tiba, ekspresi semua orang menjadi lebih serius. Ren Xiao, Lu Guirou, Sang Guanxi, Ren Chuan dan yang lainnya semuanya memiliki pandangan yang sedikit dingin, tetapi Chu Hao relatif tenang. Ekspresi Xiao Nunu tidak berubah sama sekali. Kemudian, di bawah kepemimpinan anak kecil itu, semua orang sampai ke dasar Harrier Star Platform. Yang menarik perhatian semua orang adalah platform batu trapesium besar berbentuk 8. Ada langkah panjang di kedua sisi. Dan di tengah-tengah tangga ada atap yang lebar. Atapnya cukup megah, digantung di tengah dan berbentuk oval besar. Chu Hao, Ren Xiao, dan Lu Guirou berada di depan. Kemudian semua orang menaiki tangga dan mencapai puncak Harrier Star Platform. Setelah berjalan ke atas, Harrier Star Tower menjadi lebih spektakuler. Letaknya 100 kaki di atas tanah. Berdiri di atasnya, Anda dapat melihat sebagian besar pemandangan Villa Yao Meng. Struktur menara bintang Harrier sangat megah, dengan bentuk persegi di tengah dan dataran tinggi di sisi utara. Patung batu besar berdiri di dataran tinggi. Patung batu itu adalah seekor Harrier dengan sayap terbentang, matanya berwarna biru, lebar sayapnya 100 meter, dan cakarnya yang tajam terentang ke depan. Ia memiliki kekuatan yang dapat menelan dunia. Sudah banyak orang di Harrier Platform Bintang. Salah satunya adalah pemilik villa, Chu Yiwu. Selain itu adalah 3 kekuatan iblis dari Sekte Penyihir Hitam, Sekte Huangquan, dan Sekte Bintang Iblis. Pada saat ini, Sekte baik dan jahat dari Wastelen Timur akan bertemu di Harrier Star Platform, dan sebuah pertempuran sengit akan dimulai. Bersambung.